Kepada yang non-muslim, saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Terus semangat ya, terus semangat mengamalkan ilmu RDAY ini, sampai hajat-hajat panjenengan semua Allah kabulkan. Intinya, kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Allah pasti tidak akan mengecewakan kita. Pasti semuanya akan terkabul. Tinggal menunggu kapan waktu yang tepat menurut Allah untuk dikabulkan. Jadi, jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama seorang tamu yang hajat-hajatnya semua hajat-hajatnya terkabul. Bul. Amin ya Allah. Amin. Doanya apa? Doanya jazakumullah khairan kasiran. Doanya terkabul, Hajatnya terkabul. Oke, coba tolong diperkenalkan dulu dengan siapa dan dari mana, Mbak? Oke, Mas Regi, saya Nadia dari Karangtengah, Ciledug, Tangerang Kota. Oh, warga Tangkot ya. Yes. Tangerang Kota, dekat berarti dari Bogor ya. Ya gitulah, sosok lah ya. Susu. Oke. Mbak Nadia. Yes. Kita pemanasan dulu kali ya sebelum ke pembahasan tentang hajat-hajat testimoni yang terkabul gitu. Yes. Luar biasa. Datang jam berapa dari rumah ke sini? 5:30 sih dari rumah ke sini, sampai sini jam setengah 8 pagi lah. 5:30 pagi, nyampe setengah 8, berarti kurang lebih 2 jam perjalanan ya. Naik apa, Mbak? Tadi sih naik ojek lagi. Taksi online ya. Oh, taksi online. Oke. Jadi memang perjalanannya biasanya nyetir sendiri, tapi ini lagi nggak sehat mata, jadi nggak berani untuk nyetir sendiri. Enjoy ya? Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting nyampe. Iya. Alhamdulillah ya, Mbak ya, luar biasa. Dan hari ini akhirnya bisa bertemu nih dengan kostum yang mirip-mirip warnanya nih. Padahal nggak janjian loh kita loh. Kita nggak janjian loh, tapi emang kayak udah senada jalannya gitu. Oke, Yes. Mbak Nadia, langsung aja kali ya kita mengarah ke obrolan yang ditunggu-tunggu para penonton nih. Tapi sebelumnya jangan lupa, Mbak, coba Mbak, guys jangan lupa di subscribe channel ini gitu. Guys, jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau nggak di subscribe, hajatnya nggak terkabul. Ya, benar ya, harus kayak gitu ya. emang benar. Oke, jadi Mbak Nadia, Yes. tahu dari mana sih RDAY, Rumah Doa Anak Yatim? Nah, itu dia nih. Ini unik sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba dulu tuh temen ada tetangga sih ya, yang biasanya ketemu terus nggak ketemu lama-lama tiba-tiba dia telepon, Mbak, mau nggak berangkat sama gue, kita ke rumah doa anak yatim. Apaan tuh, aku bilang gitu kan. Itu pokoknya nanti ada anak yatimnya banyak, habis itu kita didoain, diteriak-teriakin gitu, terus lu sedekah. Terus aku bilang gini, lu gila kali ya, orang mau bayar utang aja susah, mau suruh sedekah. Lah terus gimana gue bayar utangnya kan gitu. Doanya dari mana coba? Gue harus bayar utang, tapi gue suruh sedekah, dan duitnya itu kan harus gue bayarin utang. Nah, dari situ perdebatannya itu akhirnya temanku bilang, udah pokoknya lu ikut aja. Walhasil ikutlah kita. Datanglah ke sana. Datanglah ke sini nih, ke RDAY ini nih. Saat itu aku cuman bilang, "Ih, bau ya. Ada kambing kan, ada sapi, ada sapi, kuda, bla 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 gitu kan." Pokoknya masih nggak kayak gini lah, masih yang musolanya kecil. Tahun berapa, Mbak? 2012. Iya, masih belum ada kayak gini, masih musolanya kecil. Anaknya juga cuman itu aja, belum ada yang ada ini belum banyak lah gitu. Nah, terus udah gitu datang ke sini aku dengan omongan itu tuh dalam batin tuh, bau. Udahlah, gue lihat dulu aja gitu kan. Terus pas lagi dapat giliran private sama Pak Haji, dia ngomong apa coba? Mbak, kamu mau? Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Lihat aja kan? Ya udah lihat, nggak usah ketemu saya dulu. Kan tadi mau lihat aja. Aku langsung sontak ngomong sama temanku, itu yang gue batin tadi coy. Kok dia tahu ya?
Dari situ ya akhirnya mulailah tergerak ya, ke sini ke sini. Jadi memang panjang juga perjalanan untuk meyakinkan diri gitu. 11 tahun ya. 2012. 2012. Sekarang 2023. Yes. Saya 2014 ke sini. Berarti dua tahun ya. Iya, betul. Oke, berarti berawal dari si temen yang sudah lama nggak ketemu, tetangga ya? Tetangga. Kok bisa sih kan tetangga biasanya Kan berdekatan aku udah tuh. pindah. Oh, pindah rumah. Aku udah pindah Pantes rumah. lama nggak ketemu. Nggak Oke. ketemu kan, gitu. Oke, berarti berawal dari situ. Nyampe lah sini, yang niatnya kayak tadi yang Mbak ceritain tuh awalnya. Betul. Ini bau. Iya. Udah Kan kambing banyak. semua isinya bukan? Udah kambingnya banyak gitu kan? Oke. Gitu. Pada saat itu datang dengan hajat apa sih Mbak? Atau yang tadi Mbak emang cuma pengen datang doang gitu? Oh enggak, memang ada permasalahan besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu aku Dikasih bilangnya makan. permasalahan ya pemirsa, Mm-mm. tapi sekarang aku bilangnya itu adalah suatu anugerah. Nikmat. Nikmat. Betul. Jadi saat itu aku terlilit hutang 17 kartu kredit dengan nilai 150 juta Total. Bentar Mbak. Iya. 17 Kartu kredit. Orang mau dapat satu Tanya aja sulit. dong, itu buat apa? Bentar Mbak, saya lagi mikir nih. Orang mau dapat satu aja susah ya kan. Ini bisa punya 17. Kalau zaman dulu masih gampang. Kan aku punya kartu kredit dari tahun 2003. Oh, pasti Mbak dari bank A. Gampang masuk ke bank yang B, C dan itu terusnya gitu. Iya, betul. Nah, baru nih saya nanya nih, itu buat apa 17 itu, Mbak? Foya-foya. Foya-foya, gengs. Udahlah guys, sekian aja videonya guys. Foya-foya lah. Party. Iya, apa aja. Belanja. Belanja perempuan. Intinya gesek kan. sana, gesek sini. Gesek sana, gesek sini, nggak tanggung jawab. Gestun ya kan? Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Oke, Nggak tanggung jawab, pokoknya 17, gitu. ada yang limit 5 juta. Ya, pokoknya waktu itu masih sosok lah ya, masih ya 10 tujuhnya juta. gitu. Nggak gede-gede banget, tapi kan asik gitu. Gesek 17 biji kan. Iya. Ini minimum payment. Ini masih ada lagi. Sek. Ini kemarin udah di minimum payment lagi. Yang ini keluarin, gestunin, baru kesiniin. Nah, kan tutup kan, gesek lagi gitu aja toh. Berawal dari satu, beranak nih. Beranak, Set, ya kan? 17 gitu ceritanya. Buat foya-foya. Buat foya-foya. Berawal dari tutup sana tutup sini, Iya. gali sana gali sini, sana, gali sini. ujung-ujungnya terlilit. Masya Allah. 2 tahun. 2 tahun dikejar-kejar di telepon sana sini. Iya, bayangin satu aja biasanya debt kolektornya banyak ya. Hai debt kolektor, kayaknya debt kolektornya kemarin tuh ada loh yang Ini masih ijab lagi juga di nonton. sini. Ada yang juga yang ijab di sini. Kali biar yang itu bayar, ternyata bayar juga kan. Ada gitu, hai debt kolektor. Jadi mending resign aja jadi debt collector kalau dapat nasabah kayak begini. Pusing. Karena gue ijapin. Jadi gitu ceritanya. Akhirnya ya 2 tahun gagal bayar, sana sini nggak karu-karuan, di sana dikejar, di sini lari kayak belut deh pokoknya. Di sana dilepas, di sini diikat gitu ya. Nah, habis itu ke sini kan. Dengan urusan yang kemarin itu aku berpikir bahwa kalau yang namanya sedekah harus pakai duit. Nah, ternyata pas lagi aku suruh lihat, terus yang pertama yang menakjubkanku adalah ternyata memang bukan Pak Haji aja ya. Kalau kita ngebatin kadang-kadang Allah suka kasih arahan gitu, sehingga Pak Haji bisa ngomong kayak gitu kan. Kamu kan mau lihat doang, ya udah lihat aja dulu gitu. Itu yang aku takjub di situ. Kok dia tahu ya batin gue gitu. Baru di situ aku mulai agak risau ya, kesana lagi gitu. Risaunya tuh aku kesana lagi gitu. Jadi pas lagi kesana, pas lagi kesini udah ke Pak Haji dengan masih ketus juga karena gue masih kayak ada pergolatan batin. Ya, kayak masih kenapa? Belum yakin karena kenapa aku harus sedekah pakai duit gitu. Aku berpikirnya pakai duit ya. Nah, pas lagi mempelajari semua apa yang memang udah dijalanin, omongan-omongan private-nya Pak Haji kan waktu itu juga private ya. Tapi kan private-nya kan semua dikumpulin tuh. Kita ngobrol banyak gitu kan, jadi aku juga dengerin nguping gitu kan. Nah pas lagi aku nguping gitu, ada di situ yang Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. klik, karena ternyata
rezeki itu bukan melulu kita berbicara dapat uang. Rezeki itu adalah kemudahan, rezeki itu adalah jalan keluar yang sudah diarahkan sama Allah. Rezeki itu adalah memang duit ada, tapi tidak hanya melulu duit, itu satu. Yang berikutnya lagi, klik yang triggernya akhirnya aku menuju ke sini-sini lagi. Ternyata kalau kita sedekah, mungkin karena memang aku juga nggak punya pendidikan agama yang kuat ya. Jadi aku taunya sedekah pakai duit kan. Jadi ternyata sedekah itu nggak hanya pakai duit, senyum aja sedekah. Dan Pak Haji selalu bilang kalau misalnya kamu senyum, kenapa senyumnya? Aku maknai lagi, ternyata kalau senyum itu adalah kita punya treatment untuk menerima takdirnya Allah. Makanya dia selalu kasih tahu kalau kita harus tersenyum sampai dihitung 41 kali setiap hari, karena membiasakan kita supaya kita juga biar kita juga menerima kondisi-kondisi yang memang sudah ada di depan mata. Yes. Gitu. Nah, dari situ akhirnya menanjak lagi nih keyakinan aku nih. Oh, ternyata aku nggak usah pakai duit, nggak apa-apa nih, pakai senyum. Berarti boleh dong pakai barang. Dan disitulah triggernya. Aku mengeluarkan semua yang aku beli dari kartu kreditku. Semua, 1 lemari, 2 lemari itu ku keluarkan semua, mau yang jam, mau yang tas, mau yang baju, semuanya. Terus kita kan berpikir, kan buat anak yatim, emang muat? Enggak dong, pastinya buat emaknya juga nggak apa-apa kan. Betul. Nah, perkaranya adalah kalau sedekah ternyata nggak juga harus melulu kita ke anak yatim, memang dia sangat-sangat kuat ya, punya sense ininya ya, biar membawa, kalau kata Pak Haji kan bahan bakar buat kita membawa doa kita ke Allah kan. Tapi ternyata kan Allah juga punya kebijaksanaan tuh banyak. Sehingga kalaupun kita bersedekah nggak hanya cuman ke anak yatim tapi ke ibunya, itu pun juga jadi kayak nyetrum lah gitu istilahnya. Akhirnya aku nggak pakai pikir panjang, semua aku kasih, sampai aku bingung ke kantor pakai baju apa. Ngeri sedap ya. Beli baju pakai kartu kredit sih. Iya, makanya terus begitu sedekahin. Terus akhirnya Mbak, pas lagi dari situ belum ada jawabannya nih dari Allah nih. Nah, ini satu lagi Mas Regi, aku tidak membiasakan setelah aku punya peristiwa yang anugerah yang terbaikku itu ya dalam kehidupanku. Aku tidak membiarkan lagi mindsetku bahwa kita melakukan sesuatu biar Allah tuh merubah semua yang kita nggak suka. Ternyata kadangkala ada frame-frame yang nggak kita suka itu, tapi terbaik menurut Allah, bener ya? Betul. Kadang-kadang kan kayak kita misalnya nih mau naik pesawat, ternyata kita terlambat. Aduh, delay kok terlambat, ternyata pesawatnya jatuh. Untung delay bukan? Untung delay. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya aku berpikir, oh, kayak di DP ya, kalau kita mau beli mobil kan ada DP-nya tuh. Kan kayak kita menanti-nanti gitu. Jadi kalau emang belum waktunya, itu memang nggak bisa diatur. Allah itu sekarang juga harus selesai, sekarang juga harus gitu. Nah, akhirnya aku tidak lagi berpikir mindsetku untuk menyudahi semua ketidaknyamanan itu, tapi aku diamkan. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik untuk Allah. Jadi aku singkirin nih, cek dah. Gimana caranya ini? Debt collector kan berpikir, kalau kita berpikir manusia, debt collector itu kan pasti datang terus kan. Yes. Nah, akhirnya karena Pak Haji selalu bilang syukurin, nikmatin, jalanin. Ada 3 hal itu yang selalu diomongin sama Pak Haji, sehingga aku punya teori lagi nih dalam kehidupanku nih. Kalau syukuri berarti kita harus mensyukuri semua yang udah ada. Aku udah nyukurin nih, karena kan aku sudah senyum, sudah menerima. Debt collector datangnya udah lah gitu kan. Nah, berarti aku nikmatin. Ya, prosesnya aku nikmatin berarti ya, nggak usah gusar, nggak usah gundah, nggak usah ragu kan gitu. Jadi sepanjang aku menikmati itu, ternyata menikmati ibadahku, ternyata si debt collector dan lain-lainnya ini, yang ketidaknyamanan yang terjadi yang sebelumnya itu nggak muncul mereka. Nah, abis syukurin, nikmatin, jalanin. Berarti kan aku tinggal jalanin doang kan ya. Nah, setelah aku udah jalanin kemarin itu, pas lagi udah ini belum kelar, aku nggak mau lihat-lihat lagi, mau kelar kapan terserah, pokoknya aku sudah menjalani semua ibadah yang Allah suka. Nah, akhirnya
lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Dimana kemarin itu udah seperti itu, tiba-tiba aku ada target dari kantor. Di challenge target 480 miliar. Itu di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Oke. Di tahun yang sama, 480 miliar. Pas lagi 480 miliar itu, akhirnya kesini aku ganti ijab. Jadi ganti ijab. Tadinya ijabnya minta utangnya selesai ya kan. Ternyata udahlah bodo amat, yang itu ntar dulu deh gitu kan. Yang akhirnya aku akan harus mana prioritasnya nih ya. Kayaknya kalau kantor kan lebih bagus ya, karena kan itu long lasting ya. Ya, penghasilan lebih ke arah penghasilan. Ya kan? Nah, akhirnya aku ini aku singkirkan dulu, dan uang yang buat untuk bayar aku ijabin. Aku sedekahin. Berarti udah ada uangnya sebenarnya nih? Kan uang gaji. Oh, gajian, oke. Biasanya kan gaji kan lewat-lewat aja tuh. Karena buat bayar 10% minimum payment ya kan. Itu Mas Regi bener. Nah, jadi itu nggak aku bayarin, terus aku taruh ke situ. Nggak lama itu kejawab loh. Allah kasih aku tiba-tiba, pokoknya singkat cerita, di kantorku tuh aku sampai bisa meraup target 1 triliun dari 480. Targetnya sebenarnya 480. Ya. Cuman dan itu bulan Oktober. Melebihi dan ternyata dapatnya 1 T. 1 T itu. Sebentar Mbak, kerja apa sih? Nggak ada duit sampai 1 T gitu Mbak. 2012 loh. Banyak itu. Jadi aku tuh pegawai bank. Jadi di saat itu aku pegawai bank sebagai marketing funding. Jadi marketing funding kan bukan biasanya sih, kalau aku waktu itu sebagai marketing funding itu kayak apa ya, head on lah ya, kan. Habis head on, habis itu dengan target-target yang memang harus dikejar gitu. Jadi duniawi banget gitu. Nah, pas lagi udah aku dapetin 1 T itu, ini nih kaget gitu kan dalam batin. Soalnya gini, target dikasih Januari, udah achieve di bulan Oktober. Oke. Dan achieve-nya itu bisa stay sampai bulan Maret. Oke. Jadi kan aku totally dari Oktober sampai Maret nggak kerja. 5 bulan. Iya. Karena kan udah lagi itu udah terpenuhi semua. Sampai di kantorku tuh udah cuti aja kamu, udah nggak usah lagi, nanti takutnya ditambahin lagi sama atasannya kita yang paling tinggi kan nanti. Kamu berarti mampu dong, targetmu segini, berarti kamu dinaikin lagi nih ya. Nah, pimpinanku nggak mau nih. Udah stay dulu udah segitu aja dulu gitu, sampai kebingungan lah saat itu. Karena terlalu banyak sampai akhirnya melampaui 480 sehingga sampai 1 T. Nah, terus Mbak, sebentar Mbak, saya potong dulu Mbak. By the way Mbak, marketing funding itu apa Mbak? Pasti banyak penonton yang nggak tahu, dan saya juga nggak tahu sih sebenarnya guys. Jadi marketing funding itu jualan ya, sama aja kayak sales jualan gitu, tapi lebih kepada produknya adalah tabungan, deposito gitu. Oh, nyari-nyari orang kaya yang duitnya gabut. Gitu. Bos, mau deposito nggak? Iya gitu. 100-200 juta ki minimal. Gitu kan. Duit gabut ya, duit gitu. Gabut, iya. Jangan duit bisnis dibikin deposito. Nggak, target yang nggak pas itu. Oke, akhirnya dapat lah nih 1 T. Berapa orang tuh Mbak? Itu sebenarnya sih perusahaan besar ya. Jadi ada sekitar 5-6. Hanya 5-6. Jadi aku cuma mengelola 5-6 perusahaan aja. Cair tuh ya. Cair, udah. Komisinya lumayan tuh. Terus Mbak lanjut. Akhirnya udah dapat di situ. Aku kan udah ijab tadi tuh kan ya. Terus akhirnya jadi keinget lagi tuh yang itu tuh. Kok diam-diam baik ya? Kok nggak ada yang meneng-meneng nggak ada yang colek-colek gitu kan? Karena kita kan fokus sama ijab yang ini gitu. Nah, itu juga nggak melakukan, nggak hanya diam aja, tapi melakukan sesuatu ya, kayak anjuran-anjuran Pak Haji, nggak boleh melakukan 18 ilmu kandang kalau sekarang. Kalau dulu cuma 6, terus berkembang jadi 13, terus berkembang lagi sekarang jadi 18. Nah, 18 itu aku bener-bener tulis. Aku tulis satu-satu. Yang nggak kepancing jengkel, nggak apa kayak gitu-gitu. Aku tulis, aku kelompokin, terus aku tulis apa yang kiranya tindakan apa yang kiranya yang itu nggak aku lakukan. Misalnya kalau kepancing jengkel berarti kan aku di grup-grup WA yang grup-grup SMP SMA gitu, nggak usah ikut-ikut. Jadi dia ngomong-ngomong aja, kita nggak usah lihat-lihat.
Jadi silent reader lah Ya, ibaratnya silent gitu. reader. Kalau enggak lebih baik ya nggak usah dibaca lah Ya, grupnya daripada ngedumel, bener. daripada jadi begitulah gitu. Iya gitu. Nah terus juga Sifat manusia. agak-agak memilah tindakan-tindakan apa sih. Nah itu kan sibuk ya untuk merubah diri itu dari kita list yang 18 biji itu kan banyak banget. Nah sibuk lah di situ. Terus akhirnya aku menyadari kok dia baik ya. Nggak ada juga dia aku diaduk-aduk tuh sama yang debt collector itu gitu kan. Akhirnya aku berpikir, oh ternyata kalau aku fokus pada urusan pembenahan diri, bukan fokus pada urusan penyelesaian, itu akan menjadi lebih baik sepertinya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Saya doakan semoga apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan semua Allah segera mengabulkan. Dan semoga semua pengamal ilmu RDAY, saya doakan semuanya kaya raya, tajir melintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.